Ya, selamat sore. Kita bahas Arsenal dan Chelsea, dua match yang bertolak belakang berjalannya dan sangat amat seru. Kalau menurut gue ya, gue tidak memasang tidak gue masukin slide. Gue tidak slide, cuman gue bahas aja karena dari sisi slide tidak sesuai dengan berjalannya pertandingan, terutama di Chelsea ya. Jadi kita mulai dari Arsenal dulu. Arsenal bermain kembali dengan 3-4-3, dan dari minggu lalu mereka bermain 4-3-3 itu gue bilang dari minggu lalu, gue sudah bukan dari match sebelumnya waktu lawan Sheffield ya, lawan Sheffield gue udah bilang ini sistem yang lebih cocok dengan Arsenal, dan kembali mereka memainkan itu. David Luiz di tengah, Mustafi kanan, Kola di area kiri, terus 4 di tengah, Bellerin kanan, Tierney kiri, Ceballos sama Saka di depan, Auba kiri, Lacazette dan Reiss Nelson. Oke. Kita tahu semua bahwa kualitas Arsenal ini mayoritas mediocre pemainnya, kualitas pemainnya. Tapi dari awal Arteta masuk, gue sudah sangat percaya dengan dia, auranya, cara dia berkomunikasi, bahwa akan meningkat. Dua match yang menjadi pelajaran, terutama lawan Brighton, itu pelajaran yang sangat telak sekali, dan feeling gue itu digampar-gamparin itu pemain, sehingga next matchnya Southampton, terus Sheffield, Norwich. Southampton dan Sheffield itu nggak buruk loh, sama sekali nggak buruk. Bahwa dari tim-tim ini sudah ada, yang penting sekarang dengan tim seperti Arsenal perkembangan dulu. Gue nggak peduli skornya 1-0, 2-1, whatever lah. Perkembangan 3 match, cetak 8 gol, kebobolan 1, dan bermainnya bagus. Tambah setelah Brighton itu meningkat terus. Terutama last match gue udah bilang pemain bagus itu si anak-anak muda 4. Dan kemarin Reiss Nelson diberi kesempatan, kalau nggak salah pertama kali, nyaris nggak pernah main, dan kembali lagi ancur-ancuran mainnya. Mustafi, 2 pemain yang jelek kemarin itu cuma Reiss Nelson dan Mustafi. Mustafi nggak jelek, cuman agak ceroboh, nggak blunder atau apa. Sebenarnya kalau dari Mustafi gue agak paham, kayaknya dia kecapean karena semenjak Liga Inggris dimulai lagi, dia itu praktis hampir tiap match bermain. Dan apa yang dilakukan oleh Arteta terhadap Mustafi itu sudah luar biasa. Oke, bukan Mustafi ada. Dan cuman satu lagi yang agak kurang itu Bellerin. Bellerin yang kita kenal bukan seperti Bellerin yang sebelum cedera. Okay. But that's okay. 2 itu akhirnya Mustafi bener. Lu ikutin Twitter gue deh. Gue udah bilang Mustafi ini harus diganti, dan bener babak kedua dia langsung diganti sama Rob Holding. Bermain juga so-so, not bad. Tapi yang penting sekarang adalah permainan. Akhirnya mereka tidak seperti Brighton cuman passing kiri kanan ke belakang, berani melakukan through pass. Mustafi nggak dijaga, berani ke depan. Ceballos berapa kali kasih direct pass. Ada Tierney, ada Auba. Golnya 2 gol itu kado lah kasarnya, tapi lu tetap harus bisa masukin kan. Yang pertama lah sama Krul itu kado. Tapi lawan Saka itu kan dari sebuah set play yang bagus. Golnya Cedric Suarez itu ya dari, ya bukan kemelut sih, tapi dia shootingannya bagus dan layak gol. Tapi di luar 4-0 itu mereka tidak kebobolan dan bermainnya itu solid. Ya kalau dibilang bagus, ya belum terbukti karena lawannya Norwich, nggak ngelawan. Makanya gue bingung, Norwich ini tim lemah banget asli, dan layak degradasi, sangat layak. Walaupun mereka dapat 1 peluang syutingan dari jarak jauh lewat center backnya, kena mistar ya.
tapi that's okay. Inilah menunjukkan, gue selalu bilang terhadap my fellow fans Arsenal, jangan terlalu berharap, karena tim ini lagi membangun, lagi melihat lagi sejauh mana mereka bisa bermain. Semoga bisa menang terus, karena tidak ada satu tim yang konsisten. Kalau orang bilang MU konsisten, enggak. MU lawan Sheffield top, lawan Norwich drop, lawan Brighton top lagi. Jadi nggak ada satu yang konsisten. City tahu sendiri. Liverpool juga terakhir menang full tim yang turun, baru menang. Lawan Everton pun juga ngedrop. Nah inilah Liga Inggris nggak bisa diprediksi, maka dari itu jangan terlalu jumawa dan lain-lain. Yang penting tiap match itu harus ada progres. Fokus ke musim depan, itu jauh lebih penting. Jadi permainan is very solid. Saka bisa cetak gol sebagai seorang DM, berani masuk ke depan. Pergantian posisi antara Saka dan Ceballos bagus. Di cover sama Luis, lah pentingnya Luis, bahwa dia sekali-sekali bikin blunder, oke lah. Sama kayak De Gea, sekali-sekali bikin blunder, tapi itu kiper memenangkan banyak poin buat MU. Dan Luis pun demikian, bermain sering bagus, tapi orang lihat hanya blundernya dia aja. Oke, jadi untuk gue sih match yang sangat enak untuk ditonton. Willock bermain cukup bagus. PP kemarin di cadangin, Reiss Nelson enggak, Tierney bermain bagus, Bellerin so-so, not bad. Tapi yang penting sekarang kemenangan dan we go on, karena ada 4 match berat. Disitulah tantangan buat Arsenal. Kalau bisa meraih semua kemenangan, next year akan lebih positif ya. Sekarang kita bahas Chelsea menunjukkan bahwa gue tidak salahkan Frank Lampard, tapi semoga ini menjadi pelajaran untuk Frank Lampard. Chelsea menunjukkan bahwa mereka butuh lapis 2, seperti yang sudah berkali-kali gue bahas. Lu cek video gue tentang Chelsea musim depan. Di situ gue sudah bahas kelemahannya, salah satunya apa? Di defense, center back, dan juga di tengah harus dirubah. Gue tidak pernah menonton Kovacic dan Ross Barkley sebagai starter bermain bagus. Never. Kemarin terbukti. Apakah salah Frank Lampard? Enggak, dia harus merotasi, karena jadwal memang terlalu padat. Semua tim harus merotasi. Oke. Apalagi kayak Arsenal, MU yang main di FA Cup, rotasi itu harus, nggak ada cerita, itu harus bener. Dan kemarin Chelsea kebetulan yang dirotasi itu titik yang penting. Dari awal gue nge-tweet juga, ini Chelsea nggak banget di babak pertama. Harusnya sama Frank Lampard digampar-gamparin. Oke. Ketinggalan 2 kali, akhirnya jadi 3-2. Lu lihat dari sisi ball possessionnya, dari sisi membangun serangan, mereka lebih unggul jauh. Nih gue lihat ya, dari ball possession itu 71%. Shots-nya on target 6, off target 8. West Ham shots on target 4, tapi jadi 3 gol. Shot off target cuma 2. Maka dari itu jangan terlalu percaya dengan data, lu harus nonton. Sirkulasi bola itu lambat banget. Gue seperti melihat Aston Villa main pakai baju Chelsea. Ini yang kemarin gue lihat. Banyak dribbling, gak jelas, gak penting. Dribbling mentok bola hilang. Dribbling akhirnya balik lagi. Semua bermain terlalu lambat. Gak ada kreativitas. Ujungnya crossing doang dari samping. Pemain yang penting yang diganti, Tammy Abraham, Ross Barkley, Kovacic sebagai starter. Kalau di belakang memang terutama center backnya mediocre semua. Dan Kepa bermain kemarin gak terlalu bagus. Dan beruntung itu golnya, 1 gol dari West Ham karena ada yang jatuh di bawah, katanya offside. Emang offside sih, cuman dia nggak terlalu terlibat, itu dianulir lah. Terus penaltinya Willian kalau gue bilang juga terlalu gampang ya, tapi ya oke itu penalti.
lu udah unggul 2-2, harusnya lu bermain sedikit aman lagi, terutama di belakang. Tapi ya emang layak kalah sih. Permainan itu hancur-hancuran Chelsea. Maksud gue tidak salahkan Lampard, tapi Lampard harus belajar bahwa lu butuh lapis 2. Lu nggak bisa cuman si Werner doang lu datengin. That's not enough. Terutama dari Mason Mount itu nggak ada pelapisnya. Apalagi kalau Jorginho dijual, nggak bisa ngandelin Kante terus juga. Dan Aspi dan Alonso untuk gue terlalu tua. Harus ada pelapisnya. Aduh, Emerson, Loftus-Cheek, Rice pun untuk gue biasa-biasa banget. Tomori di belakang, aduh ampun ada di belakang. Kebetulan Kepa lagi semenjak di strap sama si Lampard kan lagi bagus lagi. Kecuali kemarin agak kurang, nggak jelek sih tapi agak kurang aja kemarin. Terutama dengan bola-bola atas. Sampai dia bisa nabrak temennya sendiri itu. Ya udah 2-2 lawan West Ham. West Ham itu hancur loh mainnya. Asli jelek banget. Dan layak. Untuk gue, mereka sekarang berada berkat 3 poin kemarin berada di atas zona degradasi. West Ham untuk gue sih calon kuat untuk jeblok ya, karena mainnya itu bener-bener parah. Semua all players hancur, tapi tetap bisa meraih 3 poin lawan Chelsea. Ya kalau gue jadi Lampard sih gue nggak akan rotasi lagi. Kalau dia bermain dengan 11 pemain terkuat, dia bisa sapu bersih. Karena sekarang dengan MU selisihnya cuma 2 poin. MU lagi on fire, lagi bagus banget mainnya. Kalau itu pun kalau tidak dirotasi. Kalau dirotasi kayak Norwich ya susah juga. Tapi MU lagi dari sisi permainan ya, lagi salah satu yang terbaik pada saat ini sekarang. Jadi harus patut diwaspadai. Oke, sementara itu dulu. Ntar malam kita lihat Liverpool lawan City. Semoga menjadi seru. Dan akan seru lagi kalau Sheffield bisa menang lawan Spurs. See you.